Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam Kakak John. Selamat sore. Selamat sore juga nih semuanya ya yang baru bergabung live bareng Teteh Hiim tentunya di sini. Sebentar lagi kita mau menuju ke berbuka puasa ya. Kalau di daerah Teteh sekarang menuju ke berbuka puasanya sekitar setengah jam lagi. Jadi sepertinya Teteh sekarang mau ngobrol-ngobrol santai. Barang kaliannya itu nggak bisa lama-lama ya. Hanya sekitar setengah jam santai aja ya. Teh, bagaimana hukum tentang pendidikan seks bagi anak? Hukum tentang pendidikan seks bagi anak. Kalau Teteh sendiri, Kakak Snow White, kalau terus terang, kalau Teteh sendiri sedini mungkin sudah mengajarkan pendidikan seks terhadap anak. Aduh rancu gak Teteh mendengarkan itu, masa anak Teteh sendiri? Iya. Dan itu Teteh terapkan itu ilmu itu sesuai dengan umur. Sesuai dengan umur, Kakak. Contoh ya, Kakak Snow White. Contoh, Teteh ketika anak Teteh yang masih dulu, yang masih umur-umur kayak umur-umur TK, kayak umur-umur PAUD, Teteh udah ajarkan. Gimana Teteh ngajarinnya? Ya sesuai umur lah, sesuai umur. Misalkan nih, karena kalau anak-anak kecil itu kan senang dengan laguan, senang dengan nyanyian. Misalkan nih Teteh contohkan, Teteh mengajarkan sama anak Teteh dengan laguan-laguan. Ada sentuhan boleh, sentuhan boleh, sentuhan tidak boleh. Teteh ajarkan itu pada anak. Jadi kalau misalkan nanti kamu nanti ketemu orang, ada yang area yang boleh disentuh, misalkan di area kepala, itu nggak apa-apa gitu, seperti itu. Tapi ada juga area yang tidak boleh disentuh sama orang lain, misalkan di area dada, di area perut, di bawah perut, itu nggak boleh disentuh. Nah, dan Teteh mengajarkannya dengan lagu-lagu. Bukankah itu termasuk salah satu pendidikan seks yang sesuai dengan umur anak? Kalau Teteh sudah disesuaikan. Kemudian Teteh sekarang kan punya anak 2 gadis perempuan ya, 16 tahun, 15 tahun. Teteh sudah ajarkan. Begini sesuai dengan umurnya. Maka Teteh alhamdulillah dengan anak-anak Teteh semuanya deket banget. Anak-anak Teteh tahu sekali kalau misalkan kalau sekarang kan lagi di pesantren ya, seminggu sekali suka ngobrol gitu sama Teteh. Kalau ketika di SMP itu setiap hari pulang sekolah selalu ajak ngobrol. Mah tadi di sekolah ada kegiatan gini-gini loh. Mah tadi di sekolah ada begini-begini loh. Mah tadi ada laki-laki yang nembak sama aku loh. Anak Teteh semuanya setiap hari kegiatannya selalu berterus terang. Seperti itu. Karena harus menjadi seorang ibu yang selalu bisa menyenangkan kan terhadap anaknya. Maka anak Teteh nggak merasa kaku atau gimana. Itu karena udah pembiasaan dari kecil. Teteh itu sama anak-anak seperti itu. Nah, ini yang Kakak katakan itu hukumnya ya. Itu hukumnya gimana? Nah, sebetulnya begini, jika kita menerangkannya, menimbulkan terhadap anak kita itu akhirnya menjadi madorot. Ya, pada kejiwaan anak seperti dikhawatirkan justru menimbulkan fitnah misalkan padanya, maka itu dilarang, gak boleh seperti itu. Tetapi jika ada manfaatnya, jika ada manfaatnya, maka itu hukumnya boleh. Itu ada di dalam kitab Tawdihul Ahkam yang menerangkan tentang hal itu ada. Jadi semata-mata kalau kita hanya sebatas membicarakan seksualitas, tujuannya nggak ada apa-apa, semata-mata hanya kita membicarakan hal itu bisa aja makruh bila tidak ada kepentingan, dan boleh jika ada kepentingan. Makanya Teteh sering menerangkan hal-hal ini di konten YouTube, misalkan di Fikih Nikah gitu ya, atau di Al-Asrar. Ini dalam channelnya aja udah jelas Fikih Nikah, berarti udah jelas dong ini yang membahas tentang nikah. Maka kalian selektif lah seperti itu. Tujuannya Teteh untuk menerangkan suatu ilmu. Dulu juga Teteh di pondok ketika gadis sudah banyak sekali hal-hal yang diketahui tentang ilmu-ilmu yang berhubungan tentang seksualitas. Jadi itu intinya ya Kakak Snow White. Kalau semata-mata justru menimbulkan kemadorotan itu nggak boleh. Tetapi kalau mendatangkan kemanfaatan itu hukumnya boleh. Dan kalau Teteh sendiri pribadi, Teteh dari sedini mungkin sudah mengajarkan hal itu, dan itu sesuai dengan tingkatan umurnya. Ya seperti itu dah, yang seperti yang tadi Teteh terangkan gitu ya kakak Snow White ya. Teteh mau nanya, yang batal habis wudhu bersentuhan sama orang yang sah ditikahkan, Kakak siap dana. Kalau yang menurut madhab Imam Asy-Syafi'i, batal wudhu kita kalau kita bersentuhan kulit dengan yang bukan mahram,
kalau misalkan kakak siap dana menikah dengan istri kakak, kan itu sebelumnya kakak itu bukan satu mahram. Makanya ketika bersentuhan kulit pun itu kakak siap dana itu batal dengan istri kita, kakak siap dana, ya. Masya Allah katanya. Oke, teh boleh tidak kita tidur tanpa busana sama sekali, telanjang bulat maksudnya kakak Neng. Boleh nggak kita misalkan nih gerah banget. Kalau misalkan kita tidur tanpa busana sama sekali, itu hukumnya boleh apa enggak? Itu hukumnya makruh, ya. Kalau misalkan kita nggak ada sehelai kain pun, kakak itu hukumnya makruh, ya. Itu bahkan itu bisa mewaris kepada fakir. Itu ada di dalam kitab Ta'limul Muta'alim. Teteh masih ingat itu ketika itu ngaji teteh dulu di pondok. Jadi ada salah satu ada berapa? Ada 21 deh kalau nggak salah yang bisa mengakibatkan kita kepada suatu kefakiran. Di antaranya itu kalau misalkan kita tidur berada di dalam keadaan bertelanjang. Itu ada di dalam kitab Ta'limul Muta'alim. Kecuali kalau misalkan ya maaf banget ya kita tanpa busana sama sekali. Cukup gerah misalkan, tetapi kita menggunakan selimut nih, selimutnya tebel kan ya. Kalau misalkan kita menggunakan selimut itu ya nggak apa-apa kan, masih tetap ada yang menutupi selimut kita. Tapi ini mah kalau misalkan aduh kebayang ya nggak pakai selimut sama sekali, kita nggak pakai sehelai kain pun, itu hukumnya makruh kalau teteh di dalam kitab Ta'limul Muta'alim. Bahkan itu juga ada dari sabdanya Rasulullah SAW seperti itu. Jadi di dalam hadis itu mengatakan bahwa Allah itu melarang kepada kita untuk maaf banget ya bertelanjang lah istilahnya seperti itu. Maka merasa malulah kalian di dalam itu hadis kepada malaikatnya Allah seperti itu. Karena kan malaikat itu yang selalu senantiasa menyertai kita gitu ya dalam kehidupan kita ini. Maka ada kan malaikat kiraman katibin yang selalu menyertai kita kemanapun, yang tidak terpisahkan dengan kita kecuali malaikat kiraman katibun itu tidak akan menyertai kita di dalam tiga kondisi kan. Ketika kita buang hajat, maka malaikat kiraman katibin tidak akan mendekati kita. Ketika kita janabah, maaf banget melakukan janabah pasangan suami istri, nggak akan dekat gitu malaikat kiraman katibin. Dan juga di dalam keadaan mandi. Nah, kalau di dalam 3 kondisi itu malaikat kiraman katibin tidak akan mendekati kita. Tapi kalau dalam kondisi tidur masih ada gak kiraman katibin? Masih ada. Nah itu apa ya, tidak terlalu sopan lah istilahnya seperti itu. Tapi kalau ditutupi selimut sih gak apa-apa ya. Gitu kakak ya. Teh aku pengantin baru. Kadang satu malam itu bisa bisa minta berapa ronde sebelum mandi besar. Itu bagaimana teh? Gak apa-apa. Gak apa-apa kakak, boleh-boleh aja. Jadi kalau misalkan kakak itu di dalam satu malam itu bisa 2 ronde, bisa 3 ronde gitu. Tapi kan kita nggak langsung sempat mandi ya, abis dingin lah kata teh. Kalau aku sempat mandi ya mandinya nanti aja teh subuh gitu. Tapi nggak apa-apa teh, aku sebelum melakukan mandi besar aku udah di ronde kedua, udah ronde ketiga, nggak apa-apa, kita nggak perlu mandi dulu, nggak perlu mandi dulu gitu. Tapi itu sebaiknya kakak itu dibasuh dulu kemaluannya, kemudian kakak berwudu dulu. Itu ada di dalam kitab Qurratul Uyun. Jadi disunnahkan kita itu setiap sesudah melakukan berhubungan, maka kalau di dalam kitab Fathul Mu'in disunnahkan sesudah kita berwudu lekas bagi pasangan suami dan juga istri itu lekas ke kamar mandi, kemudian pipis, apalagi untuk laki-laki, kemudian pipis. Kenapa? Karena dengan pipis itu nanti akan mengeluarkan sedikit sisa-sisanya air nutfah itu. Jadi kalau misalkan sang laki-laki itu pipis, nanti sedikit-sedikit sisanya itu keluar air nutfahnya. Karena kalau misalkan nggak keluar, itu justru ada sebagian laki-laki yang nantinya seperti kena penyakit prostat. Nah itu salah satunya seperti itu, yaitu laki-laki yang jika udah berhubungan tidak pipis. Makanya disunahkan di dalam kitab Fathul Mu'in kalau udah berhubungan, wahai para suami istri itu harus pipis. Agar apa? Agar nanti sisa-sisa air nutfahnya keluar, kemudian dibersihkan agar tidak mengendap menjadi bakteri. Jangan dikira loh, dalam Islam itu benar-benar dijaga akan kesehatan dan kebersihan kita seperti itu, ya. Biar kita nggak kena penyakit prostat. Ataupun orang laki-laki yang seperti laki-laki itu ingat loh, nggak boleh pipis sambil berdiri loh.
Gak boleh sambil berdiri, itu khawatir loh nanti kena penyakit prostat. Ataupun seperti yang jarang berhubungan. Kalau misalkan kita tuh jarang banget berhubungan, itu juga nanti rentan kena penyakit itu ya, seperti itu. Jadi bagusnya kakak nanti basuh dulu areanya, kemudian bagusnya berwudu seperti itu ya. Bagusnya berwudu. Karena kan ada juga kan kakak ya, di dalam suatu hadis kan mengatakan bahwa idza ata ahadukum ahlahu ya, jika kalian misalkan mendatangi ya salah satu ahli kalian, misalkan suami mendatangi istrinya seperti itu. Dalam hadis itu kan mengatakan summa arada ayyuawida falyatawadda. Maka kan di dalam hadis itu mengatakan falyatawadda, maka berwudulah bainahuma wuduan, di antara kedua wudu. Jadi maksudnya adalah kalau misalkan di antara kedua itu maksudnya di antara jima, antara ronde ke satu misalkan ke ronde kedua. Maka di dalam hadis itu mengatakan falyatawadda, maka berwudulah. Itu sudah jelas juga, itu ada langsung hadisnya ya dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Boleh enggak menikahi anak perempuan, anaknya istri yang belum disetubuhi? Oke. Belum boleh enggak menikahi anak perempuan anaknya istri yang belum disetubuhi. Berarti kakak ini ceritanya kakak menikah lagi mungkin ya. Berarti ini ceritanya mungkin seperti ini. Kakak menikah lagi dengan sosok seorang perempuan, kebetulan itu perempuannya janda mungkin ya. Janda yang punya anak gadis perempuan. Mungkin kakak seperti itu ya. Nah, kakak ceritanya menikah dengan janda tersebut. Tetapi setelah ijab kabul, kakak itu belum melakukan hubungan intim, tetapi keburu cerai, misalkan keburu gitu ya, mungkin kan pertanyaannya seperti itu, tetapi keburu cerai lagi sama janda tersebut. Misalkan siangnya akad, malamnya misalkan cerai gitu ya, tetapi belum melakukan hubungan suami istri. Nah, sesudah cerai kemudian menikahi anak janda tersebut, apakah itu boleh? Boleh. Alasannya kenapa? Alasannya karena belum digauli. Alasannya karena belum disetubuhi. Kakak, seperti itu. Oke. Ini pertanyaan terakhir deh. Katanya kamar mandi itu tempat kotor. Kalau berhubungan di kamar mandi boleh tidak? Oke. Bersenggama kita di kamar mandi, sebetulnya itu tidak ada larangan sih. Itu sebetulnya tidak ada larangan. Dan apakah itu nanti kalau kita melakukan ibadah di kamar mandi itu nanti kena keparoh atau kena denda? Enggak kena kaparoh atau kena denda juga. Cuman hal ini tidak sopan aja. Ya. Jadi khilaful adab gitu ya kakak. Tapi kalau misalkan kakak mau melakukan hal itu dengan suami kakak atau dengan istri kakak di kamar mandi, nggak apa-apa sih, nggak dilarang. Cuman kurang adab aja, kurang sopan aja. Ya, kurang sopan aja ya. Gitu kakak. Udah ya, kayaknya serius nih. Sekarang beberapa detik lagi di teteh sekarang adan. Itu anak-anak teteh yang gadis sudah pada pulang ke rumah. Jadi yang mempersiapkan masak sama mempersiapkan untuk buka anak-anak teteh yang gadis. Senangnya ya kalau udah punya anak yang udah pada gede-gede. Yang bisa ngebantuin emaknya gitu ya. Oke, ini mungkin alhamdulillah nih ini obrolannya cuma setengah jam ya. Tetapi banyak sekali pertanyaan, dan jika ada suatu jawaban yang salah, ini mungkin semata-mata dari kekeliruan sama kebodohan teteh. Kalau misalkan salah nanti mohon dibenarkan, dikoreksi aja. Tetapi jika ada benarnya, tentu itu adalah hakikatnya dari Allah Subhanahu wa taala. Meskipun sebentar, mudah-mudahan yang disampaikan sama teteh ini bermanfaat bagi kalian semuanya, dan tentu kita bisa memanfaatkan akan ilmu tersebut seperti itu ya. Oke, insya Allah deh kalau misalkan besok tetehnya sempet dan teteh gak mau jalan-jalan, sorenya insya Allah besok sekitar jam 4:30 atau paling sore jam 5 kita gabung lagi bareng teteh. Jangan lupa ya nanti malam ya, jangan lupa nanti malam sekitar jam 9-an teteh biasanya mulai live dengan keranjang kuningnya, kopi bestseller tentunya dari Al Asran, Lanang Jagat sama Lanang Godek. Oke, nanti ikuti lagi ya live teteh malam. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbuka puasa semuanya.